Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami majelis mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kepada saudara-saudari kami yang baru pertama kali melakukan ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita persekutuan kita hari ini. Mengawali kebaktian ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat tentang kegiatan pelayanan gereja yang telah dilaksanakan dan berita tentang kehidupan jemaat serta rencana pelayanan gereja 1 minggu ke depan. Di sini kami memberitakan berita duka cita telah meninggal dunia orang tua dari jemaat kita, Saudara Ukur Brutarigan atau Tigan Tuahmana, usia 76 tahun. Meninggal di Rumah Sakit Bina Kasih pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 dan telah dikebumikan pada 2 Agustus 2020 di perkuburan Tuntungan Deli Serang. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan dapat penghiburan dari Tuhan. Kemudian untuk berita lebih lanjut dapat kita perhatikan di WA sektor kita masing-masing. Di gereja GPKP, minggu ini kita sebut sebagai Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan. Kemenangan Allah atas segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi, baik kuasa yang dapat dilihat maupun yang tidak kelihatan, dan kuasa-kuasa yang ditakuti manusia. Allah mengalahkan segala kuasa adalah salah satu cara Allah menyatakan diri bahwa hanya Dia satu-satunya Allah. Tidak ada kuasa lain dan Allah lain yang patut disembah selain hanya Allah. Mari aminkan dalam hidup kita dan berserah sepenuh hati kepada kuasa-Nya, supaya Dia leluasa bekerja di dalam kita, sehingga kita dimampukan melawan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan menang dan kita pemenang. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa si Pencipta
Di dalam nama anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa bekerja untuk menyelamatkan dunia ini, Allah sangat mengasihi dunia ini. Keselamatan sudah diberikannya kepada kita, supaya kita juga menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Amin. Berita tentang karya dan rencana Allah. Itulah firman Tuhan yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua bangsa. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Berdasarkan firman Allah ini, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Allah penguasa atas semua ciptaannya. Demikianlah firman Allah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya Tuhan, dalam segala hal yang telah Engkau lakukan, adalah benar bahwa Engkau adalah Allah yang esa, yang berkuasa atas segala makhluk hidup di bumi. Mari kita memuji Tuhan
sebab kuasanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Realita kegagalan manusia merasakan kuasa Allah. Allah setia dengan firman yang telah diucapkannya. Apakah Dia akan mendapati anak-anaknya setia beriman kepadanya? Ya Tuhanku, ya Allahku, sering sekali kami tidak sabar menanti pertolongan-Mu atas pergumulan dan kecemasan kami. Aku mengaku sering melupakan kuasa-Mu dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Sabar dalam penderitaan mengantarkan manusia kepada kemenangan, tapi orang yang tidak setia akan binasa. Oleh karena rayuan dunia, harta, kuasa, harga diri dan kesehatan sering membuat kami tidak setia kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah aku. Hanya Allah yang Maha Kuasa, tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa-Nya. Kuasa-Nya membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Sering sekali aku tidak mampu membedakan kuasa Allah dengan kuasa-kuasa yang lain, sehingga aku diperdaya oleh dosa. Aku mengira keuntungan, tapi ternyata kerugian. Aku mengira berkat, tapi ternyata tulah. Aku mengira kedamaian, tapi kebinasaan. Ya Tuhan, ampunilah aku. Mari kita pakaikan saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita memohon pengampunan dosa dengan nyanyikan Sungguh Indah Kau Tuhan.
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berita pengampunan dosa. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap orang yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 19-21, juga Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menuntut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Sebab dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan, mari kita memujinya dengan bernyanyi Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 3. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam
Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakannya secara tunggal bagi saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia mainkan kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, Jemaat GBKP Runggun Polonia Medan, meskipun kita masih melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Marilah Bapak Ibu jemaat yang terkasih ikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan menyapa kita semua melalui ibadah minggu ini.
Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu ini dari Markus 5 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Tema renungan kita minggu ini, Yesus mengusir roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan yang sudah kita dengar tadi Markus 5 ayat 1 sampai 10, di situ disebut Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Dalam firman Tuhan ini kita dapat menemukan 4 bukti bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat. Saya mencatat ada 4 bukti yang bisa kita lihat. Yang pertama, orang yang kerasukan roh jahat tadi gemetar saat ia melihat Yesus. Itu disebut dalam ayat 6. Padahal pada ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat ini. Kenapa? Karena setiap kali tangan dan kakinya diikat pakai rantai dan belenggu, semua rantai dan belenggunya diputuskan. Karena memang orang yang kerasukan ini sangat kuat. Biasanya orang yang kerasukan ini disebut berlari mengejar orang lain dan mengamuk kepadanya. Tetapi dalam ayat 6 disebut Yesus dapat menjinakkannya meskipun tanpa membawa rantai atau belenggu. Ini bukti pertama bahwa Yesus berkuasa atas apapun, termasuk roh-roh jahat. Yang kedua, disebutkan nama roh jahat itu adalah legion, yang berarti pasukan besar, 6.000 prajurit. Artinya Bapak Ibu bahwa Yesus tidak hanya berhadapan dengan satu setan saja,
Tetapi Yesus menghadapi kira-kira 6 batalion setan roh jahat yang hinggap pada tubuh orang yang kerasukan ini. Maka pantas saja jika tidak ada orang yang bisa menaklukkannya. Pantas saja kalau rantai dan belenggunya pun bisa diputuskannya. Karena ada 6.000 roh jahat di tubuhnya. Itu bukti yang kedua, bahwa kuasa Yesus itu bukan hanya menghadapi satu roh jahat, 6.000, 6 batalion. Yesus hanya berkata, keluarlah dari tubuh. Seketika itu juga keluar. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam ayat 10-13 bacaan kita ini disebut bahwa roh jahat itu meminta kepada Yesus agar mereka dipindahkan ke dalam binatang babi yang berkeliaran di sekitar itu kurang lebih 2.000 ekor. Yang menjadi perhatian kita, berarti sumber masalah bukan dari Allah, walaupun Allah mengizinkan. Sekali lagi, sumber masalah yang ada pada manusia, pada kita bukan dari Allah, walaupun atas seizin Allah, tetapi datang dari si iblis, si jahat. Seperti yang terjadi pada kisah Ayub. Iblis datang berkomunikasi meminta izin kepada Allah untuk menguji Ayub. Allah mengizinkan, tetapi sesungguhnya masalah, pergumulan berasal dari si jahat, bukan dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan berikut yang sering dilontarkan orang karena Yesus memindahkan roh jahat itu ke 2.000 ekor babi lebih yang ada. Apakah Yesus tidak merugikan pemilik babi itu? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, memelihara binatang babi adalah sesuatu yang haram, najis. Oleh karena itu, tidak ada yang dirugikan. Itu bukan peliharaan orang. Tidak ada Yesus pernah merugikan pemilik hewan binatang babi. Sekali lagi, masalah yang dihadapi orang tidak pernah berasal dari Allah, tetapi dari iblis atau roh-roh setan. Keempat, bukti bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat. Ini yang paling unik. Apa itu? Pengenalan dan pengakuan roh jahat itu pada kuasa Yesus. Ayat 7 saya bacakan bagi kita. Ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan sakiti aku. Artinya, roh jahat ini mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa menghancurkannya, menyiksa roh jahat ini. Karena itu roh jahat itu memohon kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kepercayaan orang Yahudi, Allah yang maha tinggi adalah suatu pengakuan bahwa Allah Israel di atas dewa-dewa bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, ungkapan roh jahat ini, Yesus anak Allah yang maha tinggi, menunjukkan bahwa kuasa Yesus melebihi apapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita, Yesus mengusir roh jahat. Walaupun tidak ada orang yang mampu menjinakkannya, melakukannya, karena dihinggapi 6.000 roh. Legion, pasukan jahat. Tapi Yesus dengan hanya menghardik, keluarlah roh jahat pada orang itu, keluar masuk ke dalam binatang babi.
Selanjutnya bacaan kita nanti kita teruskan sampai ayat 23 Markus 5 ini. Orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu sembuh kembali hanya karena mujizat kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini membuktikan bahwa kuasa Yesus tidak terbatas seperti lagu rohani. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Tuhan lakukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah pengenalan kita, kepercayaan kita kepada Yesus dan kuasanya? Kalau roh jahat saja mengenal kuasa Yesus anak Allah yang maha tinggi itu, bagaimana dengan kita orang beriman, orang percaya masa kini? Kini dunia berada dalam ketakutan karena COVID-19 yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu di minggu ini. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Percayakah kita orang percaya masa kini bahwa Yesus sanggup melindungi, menolong orang-orang yang percaya kepadanya selamat dari COVID-19 ini? Itu yang paling penting. Oleh karena itu jangan terlalu takut terhadap COVID. Saya selalu katakan, kalau belum waktu Tuhan seseorang itu mati, maka dia tidak akan mati. Contoh, pernah orang ada karena stres, mau bunuh diri, dia diambil seutas tali digantungkannya ke pohon belimbing. Pohon belimbingnya itu patah mati, dia enggak jadi mati. Kenapa? Karena belum waktunya mati. Sekali lagi, orang percaya masa kini tidak perlu takut menghadapi COVID-19. Walaupun kita perlu waspada, ikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tapi ingatlah, saya selalu katakan, orang makan es krim pun bisa mati. Kalau dia makan es krim saking enaknya, yocop, tidak dilihat jalan menyeberang ditabrak mobil, mati dia. Jadi tidak perlu takut. Firman ini mengajarkan kita, roh jahat, 6.000, 6 batalion roh jahat, luar biasa kuasanya ini. Saya pernah menghadapi orang yang kesurupan, sampai 8 orang kami mengapakannya tidak bisa. Baru terakhir saya ambil air dalam nama Yesus, sadar dia, baru bisa. Tetap kuasa Yesus. Kalau kita bawa ke dokter pun orang yang kerasukan roh jahat, bukan orang gila ya, beda. Orang yang kerasukan roh jahat di teks kita dengan orang gila, dokter pun tidak akan bisa memberikan terapi sembuh. Tapi dalam firman Tuhan ini kita diingatkan, Yesus hanya berfirman, keluarlah. Lalu roh jahat itu keluar masuk ke tubuh babi sesuai permintaan roh jahat itu. Bapak Ibu, percayakah kita bahwa Yesus mampu menolong kita, membebaskan kita, menjaga kita dari masalah apapun, dari roh COVID-19, dari roh-roh jahat, dan roh-roh zaman lainnya. Bukan hanya legion, roh jahat 6.000 pasukan. Tapi roh zaman lain pun termasuk roh COVID-19. Yesus sanggup. Pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan ini terjadi? Saya selalu berpikir dalam hati, mungkin seperti kata Ebit Giade, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Mungkin kita sedang diuji untuk dibersihkan. Karena itu, Bapak Ibu, tema kita, Yesus mengusir roh jahat, mengajak kita semua agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan kuasanya. Sebab Injil Lukas ayat 1, Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi yang jauh lebih penting, bukan hanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 mencatat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Allah.
Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 23 sama maksudnya. Apa itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, yakini, percayailah bahwa Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup membuat mujizat. Tidak ada yang terlalu sulit yang tidak bisa dilakukan Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, dimotivasi supaya kita sungguh-sungguh percaya akan Yesus dan kuasanya. Itu yang akan menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, diambil dari Injil Lukas 12 ayat 23 dan 24. Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
mulai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, di sini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan atas keselamatan, napas hidup dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Persembahan yang kami serahkan ini juga sebagai bukti pengakuan iman kami bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Tuhan dan akan kami kembalikan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu terimalah persembahan umat-Mu ini, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan dengan berlipat kali ganda. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh aparat pemerintah, dari presiden, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai kepala desa. Begitu juga para medis, perawat, dokter, khusus yang menangani masalah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kebijaksanaan, akal budi, hikmat, kesabaran, sehingga benar-benar dapat melayani korban COVID-19 dengan sabar. Kami juga terus memohon kiranya Tuhan segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi ini, supaya seluruh manusia bersukacita di dalam Tuhan, kembali seperti semula, tanpa dicekam ketakutan-ketakutan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat yang dengan berbagai upaya berusaha memberikan pelayanan kepada jemaat melalui streaming dan lain hal. Biarlah melalui semua itu kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mungkin ada yang sakit terbaring di rumah sakit dan di rumah tanpa sepengetahuan Bapak Ibu majelis. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kiranya menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, menghibur yang berduka, sehingga iman mereka benar-benar dikuatkan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah hampir usai. Namun satu hal yang kami tahu pasti, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir atas hidup kami. Pun ketika kami sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini, kami yakin penyertaan-Mu lah yang membuat kami masih bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami terhadap sesama kami, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan, agar kami layak memperoleh berkat-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami mohonkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan tekad dan janji kita kepada Allah. Tuhan tetap setia menyatakan kuasa-Nya bagi orang yang sabar dan teguh dalam iman percayanya. Bekerjalah ya Tuhan dalam hidup kami, teguhkan dan kuatkanlah kami.
Berkuasalah atas kami, supaya kuasa lain tidak dapat masuk ke dalam hidup kami. Tuhan berfirman, tidak ada kuasa yang sanggup merusak bangsaku, baik mantra ataupun tenungan, karena akulah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Seperti Engkau menjaga Israel dari segala kuasa kegelapan, karena itu aku percaya bahwa tidak ada kuasa mantra dan tenungan yang dapat mengalahkanku, sebab aku adalah milik Yesus Kristus. Allah memanggil kita anak-anaknya untuk saling menopang, sebagaimana Allah telah menopang kehidupan manusia. Kami bertekad dan berjanji ya Tuhan, melawan kuasa kegelapan, sebab kami percaya bahwa Kristus telah mengalahkan semua kuasa gelap yang ada di dalam diri kami. Untuk peneguhan tekad dan janji kita kepada Allah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohonkan secara bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah kamu ke tengah-tengah dunia yang penuh pencobaan. Tetapkanlah hatimu untuk hidup di bawah kuasanya. Sebelumnya, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih dan damai sejahteraku yang tidak terbatas menyertai hidupmu. Aku akan menjagamu dan memberimu kekuatan, dan memberkati kamu melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Aku yang mencukupi semua keperluanmu, dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan, kami sadarkan pada hari saat ini, Tuhan telah menjadikan kita. Tuhan, kiranya perkataan video untuk prakteknya kami Tuhan bisa berguna pada umat. Walaupun di mana
Tuhan kita berikan kepada kami dengan keluarganya Tuhan. Ya, kami bersyukur lagi. Kita juga bisa mendengarkan kita berkata itu juga dan sulit kami, tulus kami, dan kemudian juga orang-orang semua agar tetap kami Tuhan kami dapat kembali. Tuhan supaya lagi kami Tuhan dalam nama kita. Ini Bapak Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta